perkenalkan, nama saya Narita Salsabila dari Fakultas Usuluddin jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan membawakan sebuah video yang mana hal ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah tablik. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di waktu yang insya Allah bermanfaat ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman keemasan seperti sekarang. Kepada yang terhormat Ibu Liswa Santosa Aisyah MA selaku dosen pengampu mata kuliah tablik kelas 1 DIAT, dan kepada teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini saya akan membawa sedikit ceramah yang berjudul Pentingnya Menuntut Ilmu. Oke, sebenarnya apa itu ilmu? Kenapa sih kita harus menuntut ilmu? Dan mengapa ilmu itu menjadi sesuatu yang penting bagi kehidupan? Ilmu adalah segala sesuatu yang datangnya dari Allah dan Rasulullah dalam bentuk ayat maupun hadis. Ilmu merupakan kunci semua kebaikan. Dengan ilmu kita bisa mengetahui hukum-hukum Allah. Dengan ilmu kita bisa mengamalkan agama secara sempurna. Dengan ilmu kita bisa mengetahui batasan-batasan halal dan haram. Dan dengan ilmu pula kita berpeluang untuk masuk surga. Dalam satu hadis Rasulullah berkata, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis tersebut menegaskan dengan jelas bahwa kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Artinya apa? Ilmu itu harus kita cari, ilmu itu harus kita raih, ilmu itu harus kita pelajari. Mengapa? Karena dengan ilmu, kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Misalnya, kita yang tadinya tidak bisa bahasa Arab, yang masih bingung melihat huruf Arab gundul tanpa syakal. Lalu, kemudian kita mempelajarinya dan mencari tahu bagaimana itu nahu, apa itu sorof. Akhirnya karena kita terus belajar, kita bukan hanya bisa memahami dan membaca tulisan Arab, tetapi bisa sampai berbicara pakai bahasa Arab. Jadi ilmu itu memang sesuatu yang didapatkan dengan perjuangan. Oleh sebab itu Rasulullah mewajibkan kita untuk menuntut ilmu agar kita tidak menjadi manusia yang bodoh. Rasulullah mewajibkan kita menuntut ilmu tanpa batasan usia. Artinya baik anak-anak, remaja, dewasa, bahkan hingga tua sekalipun kita tetap harus mencari ilmu. Tidak ada kata terlambat bagi seseorang yang punya keinginan untuk belajar ilmu. Teman-teman sekalian, ada salah satu cerita Nabi ketika di majelis Rasulullah. Tempatnya di Masjid Nabawi pada hari Jumat. Jadi waktu itu datang sejumlah sahabat ahli badar yang biasanya diberi tempat khusus oleh Rasulullah. Saat ahli badar ini datang dan mengucapkan salam, mereka yang berada dalam majelis menjawab salam, tetapi tidak memberi tempat duduk. Rasulullah pun memerintahkan sahabatnya untuk bangkit dan memberi tempat duduk bagi ahli badar tersebut. Orang-orang munafik yang mengetahui peristiwa ini kemudian menuduh Rasulullah berlaku tidak adil. Rasulullah pun lantas menjelaskan bahwa berlapang-lapang dalam majelis dan memberi tempat duduk untuk ahli badar akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan surah Al-Mujadalah ayat 11 sambil bunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansusu fansusu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kesimpulan dari ayat tersebut adalah kita sebagai umat muslim harus memberikan ruang kepada saudara kita yang juga ingin mencari ilmu dalam suatu majelis. Dan dari ayat tersebut kita juga dapat mengambil kesimpulan
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat seseorang bagi mereka yang menuntut ilmu. Kalau teman-teman ada yang merasa bingung, kok bisa sih dengan ilmu derajat kita bisa diangkat oleh Allah? Ya tentu saja bisa. Saya ambil contoh dari salah satu tokoh yang kita kenal. Misalnya Najwa Shihab, yang kita tahu dia ini tokoh yang wawasannya luas, pemahamannya bagus, retorikanya dalam debat itu luar biasa. Kita kan melihatnya pasti kagum. Nah, orang-orang pasti segan kalau diundang oleh Najwa Shihab untuk diajak debat. Kebanyakan dari mereka malah gak mau datang. Najwa Shihab begitu disegani karena ilmunya. Mungkin ada sebagian dari kita yang berpikir, ya iyalah Najwa Shihab pintar dan disegani, kan ayahnya juga pintar. Tidak juga. Setiap ilmu yang dimiliki oleh manusia itu didapatkan dari hasil usahanya sendiri. Tidak ada seseorang yang tiba-tiba menjadi pintar tanpa adanya belajar. Manusia dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal itu, kita dapat berpikir dan memahami sesuatu. Dan ilmu juga tidak hanya membuat kita terangkat derajatnya, tetapi ilmu bisa membawa kita ke surga. Dikatakan dalam hadis Rasulullah bahwa ada 3 perkara yang tidak akan pernah terputus, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang solih. Ilmu yang bermanfaat itu seperti apa sih? Tentu saja ilmu yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Contohnya lagi nih, siapa ya? Burisma Sentosa deh. Dengan ilmunya akhirnya beliau bisa menjadi dosen, kemudian mengajarkan kepada kita mata kuliah tabligh. Kita nih yang tadinya masih awam tentang apa itu tabligh, yang masih bingung apa sih perbedaan tabligh, ceramah, khutbah. Kemudian karena beliau mengajarkan kepada kita bagaimana cara berretorika yang baik, metode dakwah yang tepat, akhirnya kita pun jadi paham bagaimana cara kita berdakwah dengan baik di kalangan masyarakat, dan apa yang kita dakwahkan bisa tersampaikan ke masyarakat. Kemudian mereka, para masyarakat pun mengamalkannya. Nah, amal ini yang akan terus mengalir ke Burisma, karena ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, yuk teman-teman semua, mumpung kita masih muda, dan bagi kita yang sudah berstatus mahasiswa, ayo cari ilmu sebanyak mungkin. Untuk teman-teman sekalian, kalau kita masih diserang penyakit malas yang datangnya dari syaitonir rajim, coba deh kita ingat-ingat lagi alasan kita untuk masuk ke dunia perkuliahan itu untuk apa sih? Pasti untuk mencari ilmu lagi kan? Pasti untuk belajar sesuatu yang belum kita tahu. Dan saya yakin buat teman-teman semuanya yang saat ini menjadi mahasiswa, untuk sampai ke titik saat ini kalian pasti sudah berjuang kan? Dari awal daftar macam-macam jalur, kemudian ikut tes segala macam, nyiapin berkas ini itu, kemudian berjuang lagi lewat doa, sholat tahajud tiap malam, sholat duha, baca sholawat, dan lain-lain. Sampai akhirnya atas izin Allah kita semua dapat berkumpul di waktu ini. Jadi buat kita semua nih yang masih suka ngeluh dikasih tugas banyak, yang masih suka ngerjain tugas pas mepet deadline, yuk kita perlahan berubah jadi lebih rajin lagi dalam mengerjakan tugas. Buat kaum rebahan, ayo bangkitkan kembali semangat kita dalam mencari ilmu. Apalagi sebentar lagi nih ya, insya Allah di tahun 2021 kita kan sudah tidak lagi memakai sistem pembelajaran via tatap layar. Seharusnya ini menjadi motivasi semangat buat kita, karena kita bisa mencari ilmu dengan lebih luas lagi ya kan. Kita bisa nyari referensi buku di perpustakaan, bukan lagi di Google. Kita bisa bangun relasi dengan orang-orang dan bisa saling sharing ilmu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah jangan mengajar sesuatu hanya di awal. Ketika sudah kita dapatkan, perjuangan kita malah menurun. Jika kita sudah mendapatkan sesuatu apa yang kita kejar, maka tetaplah mengejar apa yang masih jauh di depan mata. Dalam hal menuntut ilmu, kita jangan pernah berhenti dalam mengejar. Jangan merasa cepat puas dengan apa yang sudah diraih, dan jangan juga merasa pasrah dengan keadaan. Semakin kita mencari dan mendapatkan ilmu, maka seharusnya semakin haus pula keinginan kita untuk terus mencari ilmu yang lain. Ya, jadi pada intinya, ayo kita tetap semangat dalam mengejar ilmu. Jangan males, jangan bosan.
jangan terus-terusan rebahan, karena sejatinya tidak ada orang bodoh di dunia ini. Yang bodoh itu ialah ketika sudah memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu tetapi enggan untuk mencarinya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Apabila bermanfaat, itu datangnya dari Allah, dan apabila ada salah, itu datangnya dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian video ceramah yang bisa saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Kritik dan saran dari kalian akan sangat membantu saya untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you guys.